Oke guys, jadi hari ini selamat datang di channel YouTube gua dan di sini gua bakal test ride ya Yamaha NMAX Turbo 2024 yang turbo biasa bukannya Max. Jadi bisa dilihat dari speedometernya masih turbo yang biasa, yang membedakan cuma YECVT-nya. Jadi beginilah penampakannya ya Mas, dan ini semua juga masih full standar ya, knalpot yang lain-lain, rem, semuanya masih belum ada yang diganti, masih full standar. Jadi nggak usah pakai lama, kita pakai sarung tangan. Dan yaudah, kita nggak usah tanpa lama-lama, kita bakal langsung gas aja. Kita coba NMAX Turbo ini. Dan disclaimer dulu guys, ini sebenarnya NMAX Turbo gua ada satu permasalahan, yakni kabel speedometernya tuh mati guys. Jadi speedometernya bakal nol terus. Jadi di sini gua harus matiin traction controlnya biar nggak berebet motornya. Oke, nggak usah pakai lama-lama. Oke, nggak usah pakai banyak ngomong lagi, gue langsung bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Yamaha NMAX Turbo 2024 yang gue telah pakai sekitar 2 tahun. Langsung aja, yang pertama kelebihannya itu adanya teknologi baru yang bernama YECVT. Kalau kalian belum tahu apa sih YECVT itu, jadi kalau di motor metik kan kita biasanya cuma gas dan rem. Dan dengan adanya YECVT ini, kita tuh bakal seperti dikasih shifter yang bisa bikin kayak ada sensasi turun gigi. Dan dengan kita turun gigi, mesin bakal meraung dan tenaganya bakal keluar instan seperti ini. Kita lihat di sini RPM-nya langsung naik dan tenaga juga langsung keluar seperti itu. Dan kelebihan dari YSCVT ini yang paling gua rasain itu misalnya kita lagi di tanjakan atau kita mau nyelip, itu torsi keluar dengan instan. Dan gak cuman itu, di turunan juga kita bakal bisa menggunakan YSCVT sebagai engine brake buat membantu rem biar kinerjanya tidak terlalu maksimal dan rem tidak cepat blong. Lalu kita lanjut ke kelebihan yang kedua yang selama ini gua rasain, yakni NMAX Turbo ini memiliki konsumsi BBM yang cukup irit di kelasnya. Bahkan menurut saya NMAX ini bisa dibilang lebih irit daripada PCX dan lainnya. Saya ketika waktu itu touring, saya gunakan gaya berkendara santai dan saya berhasil mencatatkan kurang lebih 48 sampai 49 km per liter dan bahkan sempat 50 km per liter ketika jalan yang saya lewatin itu landai. Hal ini menjadi hal yang sangat bagus ya untuk NMAX Turbo ini, mengingat saya dulu pernah pakai juga di generasi NMAX New dan NMAX Old. Itu saya mentok banget itu di 1 banding 45 km per liter dan bahkan sering di bawah 1, banding 40 km per liter kalau misalnya jalannya macet, banyak naik turun, dan kayak banyak angkot gitu kan juga berpengaruh. Tapi di NMAX Turbo ini menurut saya sudah sangat jauh signifikan perkembangannya, sehingga meskipun tangkinya tidak sebesar PCX, namun konsumsi BBM-nya dapat memberikan yang terbaik di kelasnya. Lalu untuk kelebihan ketiga ini juga termasuk kelebihan yang sangat berpengaruh ya bagi saya, yakni posisi duduk yang sangat ergonomis. Jadi for your information, tinggi saya 185 cm dan berat saya sekitar 74 kg. Saya merasa ketika duduk di NMAX ini saya merasa pas gitu, dan NMAX ini memberikan sensasi bahwa kita tuh sedang berada di di dalam motor, bukan seperti di atas motor. Saya pun memiliki pengalaman seperti menggunakan PCX, Vario, dan menurut saya NMAX ini merupakan salah satu motor dengan posisi duduk ternyaman dan
Lalu untuk kelebihan yang keempat yakni Yamaha NMAX Turbo dan NMAX sebelumnya memiliki bagasi yang cukup luas yakni sekitar 24 sampai 25 liter. Hal ini juga sangat membantu untuk sehari-hari atau bahkan jika kita mau keluar kota, bisa cocok untuk masuk sepatu, jas hujan, dan baju-baju yang bisa juga digunakan untuk menyimpan alat-alat elektronik seperti charger, terminal, bahkan laptop juga aman kok. Selama saya touring, saya bawa laptop dan saya meletakkannya di bagasi NMAX Turbo ini. Dan untuk kelebihan yang terakhir yang paling jarang untuk dibahas oleh kebanyakan orang yang menurut saya ini sebuah kelebihan adalah remnya yang cukup pakem. Jadi ketika mengerem saya cukup menggunakan masing-masing satu jari dari kiri kanan dan itu sudah sanggup untuk menghentikan motor dengan ukuran sebesar Yamaha NMAX Turbo ini. Namun di sisi lain, di balik banyaknya kelebihan dari Yamaha NMAX Turbo ini, ada juga beberapa kekurangan dan saya akan menjelaskan 3 kekurangan yang paling saya rasakan. Di antaranya yakni adalah yang pertama adalah kualitas cat. Kualitas cat pada Yamaha NMAX Turbo dan NMAX saya ini berwarna magma black itu memiliki lapisan cat yang sangat tipis sehingga sangat amat mudah untuk tergores atau baret bahkan ketika kita menggunakan celana yang seperti celana jeans atau celana yang berbahan kasar itu akan sangat mudah untuk meninggalkan bekas seperti goresan atau bahkan baretan. Lalu kekurangan yang kedua yakni pada generasi NMAX Turbo ini saya merasa bahwa shock breaker yang dimiliki NMAX Turbo ini terutama shock breaker belakang itu sangat amat keras. Bahkan jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti PCX atau Vario, NMAX Turbo jauh lebih keras sehingga kurang nyaman jika dipakai untuk di jalan yang kurang halus seperti di jalan beton atau jalan yang aspalannya kurang halus. Jadi cenderung lebih cepat lelah jika menggunakan shock bawaan dari NMAX Turbo ini. Lalu pada kekurangan yang ketiga adalah harga jualnya yang cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, Yamaha NMAX tipe turbo bahkan tipe Turbo Tex Max dibanderol dengan harga 38 juta hingga 45 juta on the road. Hal ini merupakan fakta bahwa harga Yamaha NMAX Turbo ini merupakan yang tertinggi di kelasnya atau bahkan bisa menyamai harga dari Matic 250 cc bekas seperti X-Max dan lain-lainnya. Oke guys, mungkin itu saja konten dari saya mengenai kekurangan dan kelebihan dari Yamaha NMAX Turbo. Disclaimer, ini merupakan honest review dari owning experience saya selama menggunakan NMAX selama kurang lebih 2 tahun. Dan jika ada yang ingin berkomentar atau ada ide untuk konten selanjutnya, boleh untuk diberikan komen, di like, dan bahkan di subscribe agar saya makin semangat untuk membuat konten selanjutnya. Terima kasih guys, bye bye, see you.